Kehidupan dan kematian memang tidak bisa dipisahkan. Ada yang lahir dan ada yang meninggal setiap harinya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, lusa, dan hari-hari selanjutnya. Membuat kita terus tersadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Namaku Joe. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Ketika aku baru saja membuka usaha kecil-kecilanku, yaitu sebuah warung yang kubuat di depan rumah aku sendiri. Ya, karena aku baru memulai, belum banyak barang di warungku itu. Hanya beberapa barang yang memang biasa dibeli oleh orang-orang di sekitar rumahku. Di depanku adalah jalan raya yang cukup luas, jalannya cukup lebar, dan kendaraan banyak berlalu lalang. Intensitas kendaraan yang lewat di sana cukup banyak. Bahkan jika sudah sore hari, bisa dilihat sangat macet. Namun jika sudah menuju malam hari, ketika kondisi jalanan lenggang, malah banyak kendaraan yang ngebut, tancap gas, sehingga bahkan untuk menyeberang saja rasanya agak sulit. Kembali ke warung daganganku. Aku biasanya membuka warung dari jam 6 pagi dan tutup jam 12 malam. Ya, meskipun malam hari kadang ada saja yang beli, atau mungkin orang-orang nongkrong di depan warungku. Dan kejadian seram yang terjadi adalah saat aku baru saja membuka warung ini sekitar 3 hari. Hari itu ketika aku baru buka, hari pertama, kedua, dan ketiga, pembeli 1-2 sudah ada yang mulai membeli. Rasanya cukup menyenangkan. Sampai aku mendapat kabar orang tuaku sakit, sehingga terpaksa aku menutup warung lebih awal, sekitar jam 5 sore saat itu, untuk menjenguk ibu. Aku bersama keluargaku pun berangkat menuju rumah ibu yang jaraknya memang tidak terlalu jauh. Aku menggunakan sepeda motor dan langsung berangkat ke rumah ibu. Singkat cerita, setelah menjenguk ibu, sekitar jam 9 malam aku pulang ke rumah. Saat itu kondisi jalan sudah sepi dan 1-2 kendaraan melaju sangat cepat. Sampai di rumah, istriku bertanya, apakah warung akan dibuka? Karena saat itu kulihat jam 9 masih agak pagi sih.
Aku bilang akan buka. Tapi saat itu aku tidak buka semua kayu penutup warung, namun hanya setengahnya saja. Sekitar jam 10 malam, terdengar suara ketukan di pintu kayu depan warungku. Punten. Kira-kira seperti itu suara yang kudengar dari arah luar. Aku bergegas menuju ke arah warung untuk menemui pembeli itu. Kulihat ada seorang laki-laki dan dia memakai jaket dan menutupi kepalanya dengan hoodie. Jaket itu. Beli apa, A? Orang tersebut terlihat diam menunduk. Kepalanya bergerak ke kiri ke kanan seperti kebingungan. A? Kenapa? Lalu terdengar agak parau. Dia bilang, "Saya mau minta tolong." Minta tolong? Minta tolong kenapa? Dari gerak-geriknya dia terlihat kedinginan. Badannya seperti menggigil. Namun kulihat dia memakai jaket hoodie yang cukup tebal, bahkan sampai menutupi kepalanya dengan hoodie tersebut. Mau dibantu apa? Perlahan dia semakin mendekati celah yang kubuka setengah dari warungku itu. Dia mendekatkan wajahnya, dan ketika dia menengadah ke arahku, astaga! Terlihat kini wajahnya yang sudah tidak karuan. Sebagian wajahnya terlihat sudah tidak wajar. Dan dia berkata, "Tolongin cari bola mata saya." Astagfirullah. Aku langsung membuang mukaku, menutup mataku dengan telapak tangan. Pergi. Pulang, gak ganggu. Pergi. Terdengar suara raungan menangis kesakitan seorang lelaki muda di depan warungku. Mendengar aku yang cukup berteriak, istriku pun datang dan bertanya kenapa. Dan ketika dilihat, sosok itu sudah tidak ada. Buru-buru aku langsung menutup warung. Dan jelas sosok yang kulihat itu bukanlah manusia. Keesokan harinya, ketika aku membuka warung, aku baru sadar di depan rumahku, tepat di pinggir jalan,
ada tanah yang terlihat seperti menutupi sesuatu. Aku lalu bertanya, ini bekas apa? Ke salah satu tetanggaku yang ada di sebelah. Lalu dia bilang, kemarin ada kecelakaan. Ada yang tertabrak truk dan jasadnya mental sampai ke situ. Seorang lelaki pemuda. Innalillahi. Mendengar itu bulu kuduku berdiri merinding. Kejadiannya mungkin saat aku menjenguk ibuku sore hari. Dan ketika malam semuanya sudah dibereskan. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Setelah itu, hampir setiap malam menuju tengah malam terdengar suara ketukan di warungku. Seorang lelaki dengan suara yang sama seperti sebelumnya. Namun aku tidak pernah mau lagi untuk ke depan saat itu. Karena aku tahu pelangganku itu bukanlah manusia dan aku tidak bisa membantu apa-apa. Sejak saat itu aku tidak berani membuka warung lebih dari jam 9 malam. Dan setelah kututup pun warung itu, kadang masih terdengar suara ketukan di depan warung. Suara tangisan raungan seorang lelaki yang minta dicarikan bola matanya.